Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad dari kelas 6A, NPM 181063111754. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS manajemen mata kuliah manajemen project, yaitu membuat penjadwalan dari suatu project yang kita buat. Nah, di sini aplikasi untuk membuat penjadwalan project itu ada yang berbayar dan yang gratis. Nah, di sini saya menggunakan yang gratis. Nah, sebelumnya aplikasi untuk pembuatan penjadwalan project itu diantaranya ada banyak sebenarnya, ada MS Project dan lainnya. Di sini saya menggunakan yang gratis, yaitu Trello. Jika kalian ingin menggunakannya, bisa membuka di browser kalian di sini trello.com. Nah, di sini ada sign up dan login. Jika kalian baru pertama menggunakannya, kalian bisa sign up terlebih dahulu. Nah, kalian tinggal masukkan email. Setelah itu continue dan ikuti step-stepnya. Nanti akan dipandu oleh webnya. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai akun, saya langsung login. Masukkan email kalian. Masukkan email atau username-nya. Kita masukkan password. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilan awal dari dashboard awal dari Trello seperti ini. Nah, buat kamu yang work from home, pasti butuhkan aplikasi yang membantu kamu untuk berkolaborasi dengan tim. Nah, belajar menggunakan Trello ini, Trello ada fitur grafisnya. Ini sudah cukup untuk berkolaborasi dalam tim yang sederhana. Nah, step awal, tampilan dashboard awalnya seperti ini. Nah, untuk kalian bisa untuk memulai membuat penjalan project, kalian bisa klik tombol plus ini. Nah, create board. Nah, kalian masukkan penjalan project yang ingin dibuat. Di sini saya akan buat aplikasi fix strip pengaduan jalan rusak. Warnanya bisa kalian pilih bebas. Kalau di sini saya menggunakan warna yang umum, warna biru. Jika kalian sudah pilih warnanya, bisa kalian klik create board. Nah, ini adalah tampilan dari board yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jika sudah tercreate, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan, karena di sini masih kosong, baru kita buat, kita tambahkan, kita klik di sini ada add list. Di sini ada, kita tambahkan ada to do. Nah, terus ada doing, ada review, dan ada done. At least. Nah, perlu saya jelaskan sebelumnya, di sini kan ada to do, doing, review, dan done. Nah, untuk to do di sini nanti akan berisi daftar pekerjaan yang harus kita kerjakan, atau istilahnya adalah
antriannya. Nah, di sini juga ada doing. Doing adalah pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Di sini juga ada review. Nah, review ini adalah pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh orang terhadap tim di doing di step sebelumnya. Nah, nanti akan direview oleh tim lead atau oleh user. Nah, ketika semua itu sudah oke, maka kita akan memindahkannya ke bagian done. Nah, jika sudah direview, sudah oke, nanti akan dipindahkan ke done seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengundang atau menginvite anggota tim. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa klik tombol invite di sini. Nah, kita masukkan tim kita. Di sini kita masukkan emailnya. Ini 357@gmail.com. Nah, terus ke tiara@gmail.com. Terus gmail.com. Nabila Aurania 18.2008 student.nck.ac.id. Nah, jika sudah, kita bisa klik send invitation. Nah, di sini kita sudah anggota kita sudah kita tambahkan ke project yang kita buat. Di sini bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya setelah kita send invitation member atau anggota tim kita lihat ke to do atau daftar pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada add a chart. Di sini kita tambahkan chart adalah berisi daftar dari tugas atau task list yang harus dikerjakan. Nah, di sini saya akan membuat penjalan project aplikasi Fixtrix pengaduan jalan rusak. Nah, di sini kita buat dulu add a chart. Di sini untuk penjalan project itu ada 3. Yang pertama manajemen waktu. Selanjutnya ada manajemen biaya. Lalu yang terakhir ada investasi nah, jika sudah, di sini kita tambahkan siapa saja orang di dalam tim yang akan kita bagi-bagi nih tugasnya. Nah, kita tambahkan di sini, kita assign ke siapa saja. Nah,
change member. Di sini misalkan saya sendiri dengan Anissa. Nah, kita save. Nah, di sini terus di bagian manajemen biaya kita tambahkan juga, kita assign siapa saja yang akan mengerjakannya. Misalkan ada Mutiara dan Nabila, kita save. Di sini ada untuk investasi balik, kita assign misalkan buat Anissa dan Nabila. Nah, di sini daftar anggota tim yang akan mengerjakan bagian atau jobnya. Yang bisa kalian lihat setelah kita assign tadi masing-masing. Nah, setelah itu, setelah kita assign anggotanya siapa saja, nah selanjutnya setelah kita assign di sini untuk kita langsung mengisi saja. Untuk bagian manajemen waktu, kita buka, kita tambahkan bagian deskripsinya. Itu ada waktu proses pembuatan aplikasi Fix Street. Nah, jika deskripsinya sudah kita isi, kita save. Nah, di sini kita bisa tambahkan checklist untuk daftar pekerjaan apa saja yang nanti kita kerjakan. Di sini ada waktu perencanaan, kita save. Nah, kita tambahkan lagi checklist. Di sini ada waktu analisis sistem, Nah, kita checklist lagi, apalagi untuk analisis sistem ada waktu perancangan sistem. Nah, waktu perancangan sistem sudah. Selanjutnya kita tambahkan waktu implementasi sistem jika sudah kalian save. Nah, setelah itu ada waktu pemeliharaan sistem. Setelah itu kalian save juga. Jika sudah selesai, tambahkan add item jika sudah tambahkan. Nah, di sini bagian waktu perencanaan sudah saya tambahkan. Nanti tampilannya akan seperti ini, task-tasknya. Di bagian waktu analisis sistem kita tambahkan lagi add itemnya. Di sini ada melakukan studi literatur, untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Nah, setelah sudah kita add, kita tambahkan lagi apa tasnya, bright Storming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Kita add lagi, lalu ada mengklasifikasi masalah, peluang, dan solusi
regulasi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Ada analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem dan mendefinisikan kebutuhan sistem. Nah, ini waktu analisis sistem teks sudah saya tambahkan ya, ada 5. Seterusnya seperti itu. Bagian waktu perancangan, waktu pemeliharaan sampai dengan waktu pemeliharaan sistem. Nah, jika kalian sudah add item ya, seperti tadi, kalian tinggal ketik apa taksnya, kalian tambahkan add, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan tambahkan dulu taksnya lebih dulu ya. Nah, di sini kita lanjut. Di sini saya sudah menambahkan beberapa taksnya. Sebelumnya kan waktu perencanaan sudah ada, sudah selesai jobnya. Di sini sudah saya buat waktu analisis sistem juga sebelumnya sudah dibuat. Nah, waktu perancangan sistem, list taksnya sudah dibuat. Waktu implementasi sistem, taksnya sudah dibuat seperti ini. Dan pembuatan database, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Dan yang terakhir ada waktu pemeliharaan sistem. Nah, untuk menambahkan list taksnya gampang, kalian tinggal add item, kalian tulis, kalian ketik, terus add, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, bagian manajemen waktu sudah. Kita masuk ke bagian manajemen biaya. Di manajemen biaya juga sudah saya tambahkan, sama polanya seperti tadi. Kalian isi deskripsinya apa, terus kalian checklist, masukkan misalkan biaya perencanaan, jika sudah add, jika sudah add item. Nah, ini list taksnya sama seperti di manajemen waktu pengisian add item atau list taksnya. Ini biaya perencanaan sudah, biaya analisis sistem sudah, biaya perancangan sistem sudah, biaya implementasi sistem sudah, biaya pemeliharaan sistem sudah. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, sama pola pengisiannya ya, saya bacakan ya. Sini ada biaya perencanaan, ada pembentukan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dari ruang lingkup pengembang, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembang sistem. Bantuan varietas teknologi dan total biaya perencanaan ada 20 juta di masing-masing seperti itu. Nah, bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya ada di investasi balik. Nah, investasi balik itu ada di sini. Investasi balik itu ada return realisasi dan return ekspektasi. Nah, return realisasi apa sih? Nah, bisa kalian lihat, return realisasi adalah bentuk pengembalian yang sudah terjadi. Return ini bisa dijadikan sebagai dasar penentu return ekspektasi dan juga potensi risiko yang akan dialami di masa depan. Nah, untuk return ekspektasi adalah bentuk pengembalian yang diharapkan bisa diperoleh oleh para investor di masa depan. Dan halnya dengan return realisasi, return ekspektasi ini adalah bentuk pengembalian yang belum terjadi. Nah, itu contoh penjelasan singkatnya. Untuk proses perhitungan investasi baliknya,
bisa kalian lihat contohnya di Google ya, masih banyak. Ini saya hanya membuat sebuah penjadwalan project tersebut. Nah sekarang selanjutnya kita lihat ini bagian manajemen waktu ya. Nah di sini kan ada 0 dari 18. Nah di sini tugas yang sudah dikerjakan. Nah ini masih 0 ya dari 18 tasks ya. Kita buka. Jika sudah dikerjakan, misalkan waktu perencanaan itu pembentukan dan konsolidasi, mendefinisikan dan mengidentifikasi, misalkan sudah selesai dikerjakan. Nah di sini bisa kita lihat proses pengerjaannya dari to do daftar pekerjaan. Di sini kan ada 0 dari 18 pengerjaan. Jadi pengerjaan yang kita lakukan itu masih 0 dari 18. Nah untuk proses pengerjaannya kita pindahkan ke doing. Proses pengerjaannya kita buka. Nah contoh misalkan waktu perencanaan itu sudah dikerjakan bagian pembentukan, yang konsolidasi, mendefinisikan tujuan dan mengidentifikasi. Toh, jika sudah dikerjakan kita checklist, nanti otomatis akan berubah seperti ini. Berarti ada 3 tugas yang sudah diselesaikan dari keseluruhan tugas itu 18. Nah jika sudah, kita pindahkan ke sini. Nah di sini akan dicek. Nah, misalkan di sini mendefinisikan tugasnya ya belum maksimal, misalkan mendefinisikan tujuannya. Di sini nanti akan dicek oleh dosen, akan ditulis di komen. Tujuan tugas belum maksimal penjelasannya. Nah jika sudah dicek oleh dosen atau guru, di save ya. Jika sudah, nah nanti setelah diperiksa oleh dosen, nanti misalkan ada kekurangan akan di checklist, di unchecklist lagi. Misalkan bagian mendefinisikan tujuannya belum lengkap, nanti akan ditulis di sini oleh kita, misalkan oleh dosennya, tujuan tugas belum maksimal penjelasan, nanti akan di save. Nah setelah direview oleh dosen, direvisi, dibalik kembali ke doing. Jadi kita buka di sini kan ada pesannya yang tadi dari dosen. Nah nanti akan keluar komennya, tujuan tugas belum maksimal penjelasannya. Nanti kita checklist lagi. Jika sudah dibenarkan atau dimaksimalkan penjelasannya, di review lagi oleh dosen. Jika oleh dosen sudah oke, bagian pendefinisiannya nanti akan dihapus komen oleh dosen. Nah seperti itu. Nah contohnya seperti itu proses pengerjaannya. Nah jika ingin maksimalkan, misalkan semua tugas sudah selesai, ini bisa di checklist semuanya. Kan dari bagian waktu perencanaan, analisis sistem sudah selesai, waktu perancangan, sistem implementasi semuanya sudah selesai, dan pembelian sistem sudah selesai. Nah, berarti dari 18 tugas, dari 18 keseluruhan tugas itu sudah selesai kan. Ini bisa dilihat, dia akan direview. Jika sudah oke, dicek seperti tadi sistemnya. Jika sudah oke, maka akan tampil ke done. Sama daftar pengerjaan dari manajemen biaya dan investasi juga sama pengerjaannya seperti manajemen waktu. Jika akan dikerjakan, dipindahkan ke doing seperti tadi. Jika sudah semuanya di checklist, jika semua pekerjaan tugas sudah selesai di checklist semua seperti tadi, akan pindah ke review, dicek oleh dosen.
Nah, bagian investasi juga sama, di checklist semua juga sudah selesai, task atau tugasnya sudah selesai dikerjakan, akan dipindahkan ke review. Dua-duanya jika sudah oke, tidak ada kendala atau kekurangan, setelah dicek oleh dosen, masuk ke sini, ke review dan ke dan seperti itu. Nah, jadi itulah cara sederhana untuk mengerjakan sebuah project sederhana aplikasi Fixstreet pengaduan jalan rusak menggunakan Trello. Nanti di next video akan ada penjelasan selanjutnya tentang penjadwalan project aplikasi Fixstreet ini. Oke, melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita menggunakan tools yang dinamakan Trello untuk melakukan kolaborasi dengan anggota tim atau juga tools untuk memanage pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan Trello untuk menjawab pertanyaan paling dasar. Nah, pertanyaan paling dasar yaitu yang biasa ditanyakan oleh klien adalah kapan project ini akan selesai. Nah, di sini kita akan menggunakan tools untuk bisa tahu kapan project ini akan selesai. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari atau menggunakan tools ini untuk mengetahui kapan project ini akan selesai, yang pertama yaitu kalian harus ke browser dulu, browser Chrome. Kalian install di Chrome itu, kalian cari Scrum for Trello. Nanti kalian enter. Nah, di sini ada Scrum for Trello, kalian klik. Nah, karena sebelumnya saya sudah menginstal Scrum for Trello, jadi tampilannya akan seperti ini. Ini kalau ada tulisan hapus dari Chrome, ini tandanya sudah terinstall Scrum for Trello-nya di browser Chrome. Nah, di sini saya ada SSN-nya sebelum proses install. Nah, di sini kalian bisa lihat sama seperti sebelumnya. Jika sudah masuk ke Chrome, kalian cari Scrum for Trello, nanti kalian klik add to Chrome. Setelah itu, selanjutnya setelah kalian klik add to Chrome, nah di sini kalian add extension. Setelah itu akan proses install berjalan. Kalau sudah selesai, Scrum for Trello-nya sudah proses sudah selesai terinstall, akan ada tulisan seperti ini, hapus dari Chrome. Ini menandakan Scrum for Trello-nya sudah terinstall di browser Chrome kalian. Nah, setelah itu apabila sudah terinstall, kalian refresh di sini. Setelah di refresh, nah ini ada tampilan bundle chart tadi, bundle chart yang nanti akan kita pelajari penggunaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan Scrum for Trello yang tadi sudah diinstal untuk menentukan kapan waktu pengerjaan project ini. Nah, kita misalkan di sini manajemen biaya dan manajemen waktu kita simpan di part review. Nah, di sini ada manajemen waktu dan manajemen biaya. Nah, kita klik di sini pada judul manajemen waktu. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik judulnya, kita estimate nih poinnya. Poin ini menunjukkan tingkat kesusahan atau lama pengerjaan dari tugas tersebut.
atau sederhana atau gampangnya adalah lama pengerjaannya. Kita estimate dulu nih manajemen waktu berapa. Misalkan ada sini 13 poin itu 13 jam. Nah setelah itu 13 jam. Nah setelah itu kita pilih biaya juga sama, kita klik judulnya, kita estimate nih berapa jam. Misalkan ada 13 jam juga. Nah untuk investasi baliknya juga sama, kita cek dulu proses di sini sama, kita klik juga judulnya, kita estimate berapa, 8 jam atau 8 poin. Nah misalnya jika seorang atau anggota dari manajemen waktu yang sudah mendapatkan job ini, yaitu Anissa dan saya sendiri, itu sudah mengerjakannya. Jika sudah dikerjakan bagian manajemen waktu, kita move ke done. Nah setelah itu maka di awal kita menentukan itu ada 13 jam atau 13 poin. Ternyata setelah proses pengerjaan itu menghabiskan waktu 21 jam atau 21 poin yang kita pilih tadi. Di awal kan 13 poin di review tadi, setelah pengerjaan ternyata 21 jam atau 21 poin. Nah di sini juga bisa kita lihat ternyata masih ada 21 jam atau 21 poin tugas yang belum kita selesaikan. Nanti polanya sama seperti dan jika sudah selesai akan kita move ke dan seperti ini. Nah seperti itu. Investasi baliknya juga sama. Jika sudah selesai seperti manajemen waktu, manajemen biaya akan di move ke sini ke dan investasi balik juga akan di move ke sini. Nah sekarang kita bisa melihat bagaimana menentukan estimate, atau kita buka bundle chartnya. Kita tunggu berapa saat. Nah jika ada tampilan seperti ini, karena ini adalah versi berbayarnya, karena saya menggunakan versi gratis, tidak usah khawatir, kalian bisa klik di sini view bundle chart. Kita tunggu prosesnya. Nah di sini bisa kita lihat ini adalah bundle chartnya, yang bisa kita lihat di sini. Nah di sini yang sudah selesai itu ada, di sini ada card complete. Di sini adalah dari 1/3, maksudnya adalah tugas yang sudah selesai. Ada satu tugas yang sudah selesai dari keseluruhan tugas itu ada 3. Nah, bisa kita lihat yang sudah selesai kan ada 1 tugas dari seluruh tugas ada 3. Nah untuk harus complete-nya itu 21/42 ya, itu didapat dari ini. Tadi kan manajemen waktunya itu di awal 13 jam, ternyata kosongnya itu 21 ditambah dengan 21 ini, jadi 21/42 itu 50%. Untuk days worked-nya itu proses pemindahannya itu kita tadi di sini 1 hari. Nah untuk average daily bundle-nya itu di sini 21 poin ya, bukan 21 jam. Jadi maksudnya dalam 1 hari ini kita bisa menyelesaikan 21 poin. Dan untuk estimate complete date-nya, perkiraan jumlah seluruh tugas akan selesai pada tanggal
11 Juni 2021. Nah, kalian bisa sampaikan kepada usernya yang tidak menutup kemungkinan juga membutuhkan Spartan 30% atau berapa, karena pasti ada molornya seperti itu. Nah, untuk penjelasan tentang penjalanan project mungkin cukup sekian. Untuk penggunaan tools Scrum for Trello dan Bound Chart semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.